Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arhan Saputra, NPP 34000269, asal kelas A3. Di sini saya akan mereview kembali soal UTS yang kemarin dilaksanakan, yaitu tugas ilmu politik. Nah, yang soal pertama itu adalah jelaskan pengertian dari politik secara asal kata atau etimologis. Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu politikos, yang merujuk pada urusan atau aktivitas yang berkaitan dengan kota atau negara. Kata ini berasal dari kata polis, yaitu berarti kota, negara dalam konteks politik Yunani kuno. Jelaskan yang dimaksud dengan politik menurut Aristoteles dan Peter Merki secara terminologis. Yang pertama itu menurut Aristoteles, politik adalah ilmu yang pelajari cara-cara untuk mencapai kebaikan bersama dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum. Sementara itu, Peter Merki dalam pandangan terminologisnya mendefinisikan politik sebagai proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya dan kekuasaan dalam suatu masyarakat. Nah, kemudian di soal ketiga di bagian C itu jelaskan pengertian politik menurut saya sendiri. Menurut saya sendiri, politik adalah proses interaksi antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat untuk mencapai tujuan bersama atau mempengaruhi pembuatan keputusan yang memengaruhi masyarakat tersebut. Nah, yang keempat itu terdapat ada soal ilmu politik dianggap sebagai sebuah ilmu karena ilmu politik memenuhi syarat-syarat sebuah ilmu. Nah, ilmu politik dianggap sebagai sebuah ilmu karena memenuhi beberapa syarat, antara lain yang pertama itu objektif, yaitu objektif adalah memiliki objek kajian yang jelas, yaitu perilaku politik manusia dalam sistem politik. Yang kedua itu ada sistematis, di mana menggunakan metodologi dan teori yang sistematis untuk mempelajari fenomena politik. Yang ketiga itu ada verifikasi, dapat diuji kebenarannya melalui pengamatan, analisis, dan penelitian empiris. Berkelanjutan, yaitu arti dari berkelanjutan sendiri menyediakan pengetahuan yang terus berkembang dan relevan dalam memahami dinamika politik. Dan yang E itu soalnya ada jelaskan yang dimaksud dengan ilmu politik sebagai sebuah seni. Nah, ilmu politik sebagai sebuah seni di sini merujuk pada kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dalam proses politik. Ini melibatkan penggunaan kebijaksanaan, penilaian situasi, dan keahlian komunikasi untuk mencapai tujuan politik. Di soal kedua, terdapat soal yang dimana jelaskan mengapa menurut saudara arti penting mempelajari ilmu politik. Menurut saya pribadi, kenapa mempelajari ilmu politik itu sangat penting, yaitu terletak pada pemahaman tentang bagaimana kekuasaan, kebijakan, dan proses politik mempengaruhi masyarakat, bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses tersebut. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan dalam suatu negara atau masyarakat. Dan sebutkan sejarah perkembangan ilmu politik. Di soal tersebut, di bagian A, jelaskan berbagai peradaban masa lalu di dunia yang mulai membicarakan politik. Nah, berbagai peradaban masa lalu di dunia yang mulai membicarakan politik antara lain adalah peradaban Mesir kuno, Yunani kuno, Romawi kuno, Tiongkok kuno, dan India kuno. Pada bagian B, pada abad berapa diskursus atau analisis politik ditandai sebagai awal berkembangnya bidang ilmu yang disebut ilmu politik, dan jelaskan juga sejarah perkembangan ilmu politik pada masa tersebut. Diskursus atau analisis politik dimulai berkembang pada abad ke-6 sebelum Masehi dengan karya-karya filsuf seperti Confucius di Tiongkok, Plato, dan Aristoteles di Yunani, dan juga dengan munculnya karya sejarah politik seperti The Histories, karya Herodotus. Perkembangan ilmu politik dapat pada masa tersebut terutama didorong oleh upaya untuk memahami struktur dan fungsi pemerintahan serta konsepsi tentang keadilan dan kebijakan bersama. Di soal keempat, yaitu di mana pendekatan dalam ilmu politik. Di bagian A, jelaskan apa saja pendekatan-pendekatan yang tergabung dalam pendekatan tradisional. Nah, dalam pendekatan-pendekatan yang tergabung dalam pendekatan tradisional meliputi pendekatan hukum, historis, dan filosofis. Pendekatan ini lebih fokus pada kajian teks-teks klasik, dokumen, sejarah, dan prinsip-prinsip moral. Di bagian B, jelaskan kritik yang disampaikan oleh sarjana politik pendukung pendekatan behavioral atau tingkah laku terhadap pendekatan tradisional.
Di sini, kritik yang disampaikan oleh sarjana politik pendukung pendekatan behavioral, terdapat pendekatan tradisional meliputi keterbatasan dalam eksplanasi dan prediksi perilaku politik serta kurangnya kerangka analisis yang sistematis. Dan soal berikutnya, jelaskan pendapat saudara terkait fenomena perkembangan teknologi informasi dan media sosial, literasi digital warga, dan polarisasi atau pembelahan politik warga. Nah, menurut saya fenomena perkembangan teknologi informasi dan media sosial, literasi digital warga, dan polarisasi politik memiliki dampak yang signifikan dalam dinamika politik kontemporer. Hal ini mencakup percepatan dan globalisasi komunikasi politik, penyebaran informasi yang cepat, serta meningkatnya pembelahan dan polarisasi pendapat politik di antara warga negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.